Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video praktikum IPA di SD Universitas Terbuka di materi praktikum lainnya, yakni kali ini kegiatan praktikum materi simbiosis. Sebelum kita menuju pada praktikum inti, alangkah baiknya kita mengenal dulu secara ringkas apa sih itu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan saling berinteraksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang dimana mereka hidup berdampingan dalam waktu yang lama. Hubungan ini biasanya saling menguntungkan atau juga bisa merugikan salah satu atau bahkan hanya menguntungkan salah satu pihak saja loh, dan pihak lain dirugikan. Secara umum, simbiosis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada simbiosis komensalisme, yang dimana satu untung dan lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang kedua ada simbiosis parasitisme, yang dimana satu untung dan satu dirugikan. Dan yang terakhir ada simbiosis mutualisme, yang dimana kedua makhluk yang sama-sama berhubungan tersebut yakni sama-sama diuntungkan. Baiklah, supaya lebih jelasnya, mari kita simak contoh dan bagaimana kaitan simbiosisnya dari video berikut ini. Simbiosis komensalisme yang pertama adalah hubungan antara pohon buah naga dan pohon jeruk, yang dimana di sini terdapat pihak yang diuntungkan, yakni pohon buah naga. Ia mendapatkan tempat untuk tinggal atau topangan dari pohon jeruk untuk mendapatkan cahaya matahari sebagai sumber nutrisi. Kemudian terdapat pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, yakni pohon jeruk, karena baginya ada tidaknya buah naga atau batang buah naga di situ tidak menguntungkan ataupun tidak merugikannya. Dan yang kedua ada lumut dan pohon kayu. Di sini lumut berkedudukan sebagai pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat lembab untuk hidup. Di sisi lain ada pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, yakni pohon kayu. Yang ketiga ada hubungan semut dan sisa-sisa makanan manusia. Semut diuntungkan karena ia mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan manusia. Dan juga ada pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, yakni manusia, karena manusia tidak merasa terganggu meskipun semut memakan sisa-sisa makanannya. Terakhir, dari simbiosis komensalisme ini ada hubungan antara burung dan pohon pucuk merah. Di sini burung diuntungkan karena mendapat tempat untuk membuat sarang di dahan-dahan pohon. Kemudian ada pohon pucuk merah yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan karena keberadaan burung di situ sama sekali tidak bermasalah bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon pucuk merah. Dalam simbiosis parasitisme ini, yang pertama kita menemukan hubungan antara kucing dan kutu, yang dimana terdapat pihak yang dirugikan, yakni kucing, karena keberadaan kutu itu membuat tubuhnya merasa gatal, kulitnya iritasi, dan rasa tidak nyaman. Sedangkan kutu diuntungkan karena ia mendapat tempat untuk tinggal dan sumber makanan dari darah kucing. Yang kedua, antara ayam dan kutu. Di sini sama halnya kucing, ayam dirugikan karena kutu membuat tubuhnya merasa tidak nyaman, sedangkan kutu diuntungkan karena mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan sumber makanan. Untuk yang ketiga, ada hubungan antara benalu dan pohon mangga, yang dimana pohon mangga merasa dirugikan karena nutrisinya terserap oleh benalu sehingga pertumbuhan dari pohon mangga tidak sempurna. Dan pihak yang diuntungkan tentu saja benalu yang mendapatkan sumber nutrisi sebagai makanan dari pohon mangga.
Yang terakhir, dari simbiosis parasitisme ini ada hubungan antara bunga bangkai dan tumbuhan inang di sekitarnya, di mana bunga bangkai diuntungkan karena mengambil atau menumpang nutrisi dari jaringan tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inang di sekitarnya dirugikan karena sebagian makanannya diambil oleh bunga bangkai. Kemudian simbiosis mutualisme. Yang pertama ada hubungan semut dan pohon mangga. Keduanya sama-sama diuntungkan. Semut mendapat makanan yakni dari getah manis dan serangga, dan pohon mangga juga diuntungkan karena pohonnya terjaga dari hama yang bisa memakan daun-daunnya. Terakhir, ada hubungan kupu-kupu dan bunga, yang dimana keduanya pun sama-sama diuntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanannya dari bunga, dan bunga pun sama diuntungkannya, karena ia mendapatkan serbuk sari yang menempel pada kupu-kupu, kemudian terbawa ke bunga. Begitulah, sama-sama saling menguntungkan, maka dapat dikatakan contoh ini adalah simbiosis mutualisme.